Rina Santoso kan, kamu lulusan D3. Masa berani wawancara di perusahaan kami? Maaf, perusahaan kami persyaratan pendidikannya minimal S1. Kamu tak cocok, pergilah. Pak Dimas, beri saya kesempatan lagi. Saya pasti kerja keras. Pak Dimas, beri saya kesempatan lagi. Saya pasti kerja keras. Pak Dimas, saya mohon. Pak Dimas. Anak ini sangat ambisius. Sama seperti aku dulu. Pak Arif, tolong lihat CV saya lagi. Saya takkan mengecewakan harapan Anda. Bukan lulusan kampus elit, murid bodoh sepertimu berani buang waktuku. Perusahaan di gedung ini syaratnya sangat tinggi. Anak ini kemungkinan besar pendidikannya kurang. Anak muda, kamu ditolak karena pendidikannya kurang. Ya, Anda siapa? Saya Putri Lestari, Direktur PT Sukses Bersama. Kalau tak dapat kerja, aku bisa memberimu kesempatan. Benarkah? Saya pasti kerja keras. Terima kasih atas kepercayaan Ibu Putri. Dari dirimu, aku melihat diriku dulu. Begini, asalkan kamu kerja baik, perusahaan dan sumber dayaku bisa kamu gunakan. Jangan mengecewakanku. Terima kasih Ibu Putri. Saya tak akan mengecewakan Ibu Putri atas budi dan harapan Anda. Pagi, Ibu Rina. Pagi, Ibu Rina. Rinishan, kamu beneran mau resign? Dulu Ibu Putri yang bantu kamu. Dulu dia memang bantu aku, tapi 3 tahun ini, berapa banyak orderan yang aku dapatkan? Tanpaku, perusahaan ini sudah bangkrut, tapi hasilnya, dia cuma kasih aku beberapa juta. Imbalan segini, sama sekali tidak sepadan dengan kerja kerasku. Aku mau kerja sendiri, semua untungnya milikku. Oke, sampai sini. Tak perlu panjang lebar. Aku mau cari Ibu Putri untuk resign. Halo, Ibu Rina. Wawan, dalam 10 menit, bawa sarapanku ke kantor. Baik, manajer. Aku pergi sekarang. Pagi-pagi begini, malas-malas, tidak tidur semalam. Perusahaan membiayai kalian gratis. Kamu beli kopi, bawa ke kantorku. Baik, Ibu Rina. Kamu gak guna duduk diam, ambil paket. Baik, Ibu Rina. Rina, sampai tahun ini kamu kerja keras, dapat banyak proyek untuk perusahaan. Dan dari seorang pemula, kamu jadi manajer penjualan. Triwulan ini, kamu bahkan membuat pesanan perusahaan berlipat ganda. Nanti aku suruh keuangan, transfer 100 juta ke kamu. Itu jadi bonusmu bulan ini. Terus semangat ya. Maaf Ibu Putri, aku mau resign. Resign? Ya, aku sudah 3 tahun di sini. Setidaknya buat perusahaan aku buat untung 100 miliar. Tapi ibu tiap tahun cuma kasih 1 miliar. Apa nggak terlalu kecil? Jadi, aku mau kerja sendiri. Rina, begini. Kamu baru lulus 3 tahun, pendidikan cuma D3. Sekarang kamu sudah dapat gaji miliaran setahun. Di perusahaan ini sudah gaji tertinggi, belum termasuk komisi untukmu tiap proyek. Kamu belum puas? Coba lihat di luar. Ada berapa lulusan baru yang dapat lebih dari kamu? Ibu Putri, Anda memang baik padaku. Anda juga memberiku kesempatan 3 tahun lalu. Tapi, aku bukan lagi diriku dulu. Secara kasar, kemampuanku sudah melampaui Anda. Lalu kenapa aku masih di perusahaan Anda untuk bekerja padamu? Semua ini sudah lama ku pelajari. Saat aku buka perusahaan baru, cepat atau lambat, aku akan melampaui Anda. Jadi aku mau buka bisnis sendiri. Aku datang hari ini bukan untuk minta izin, tapi untuk memberitahumu. Rina, kata-katamu itu sangat tak tahu diuntung. Kalau dulu Ibu Putri tak memberimu kesempatan, mana mungkin kamu seperti sekarang? Ya, aku akui. Dulu Ibu Putri memberiku kesempatan. Tapi 3 tahun ini, aku jadi manajer penjualan sepenuhnya berkat usahaku sendiri. Aku yang perjuangkan. Dan komisi proyek yang baru Anda sebut, cuma puluhan juta rupiah. Anda pikir aku pengemis yang mudah disuap? Rina, setiap proyek perusahaan bukan kamu yang kerjakan sendiri. Ini semua hasil kerjasama kita. Maksudmu para sampah di luar, tanpaku, mereka tak akan bisa makan. Tiap kali bonusku Anda bagi setengah ke mereka. Atas dasar apa? Ternyata di hatimu selalu ada dendam sebesar ini. Jadi kita tak bisa bicara hari ini. Ya, benar. Tanda tangani kontraknya. Mulai hari ini, kita jadi pesaing. Anda akan menyesal tanpaku.
Baik, aku bisa tanda tangan. Tapi aku harap kamu tak menyesal. Jadi bos sendiri dan jadi manajer penjualan itu sangat berbeda. Akhirnya kamu akan membayar akibat kesombonganmu. Ibu Putri, Anda bisa buka perusahaan. Aku juga bisa. Jangan tipu aku. Cepat tanda tangani kontraknya. Baik. Kutanda tangani. Kau akan menyesal. Kita lihat di pasar. Akan kubuktikan padamu betapa hebatnya aku. Dan membuatmu mengakui perusahaanmu hanya bisa bertahan karenaku. Rina ini benar-benar tak tahu diuntung. Dia bisa dapat banyak uang 3 tahun ini. Bukankah itu karena Anda dan sumber daya perusahaan? Mungkin selama 3 tahun ini, kita terlalu banyak mendukungnya. Jadi dia salah sangka suksesnya karena dirinya sendiri. Rina pikir buka perusahaan sebegitu mudah. Benar. Dia merasa selama 3 tahun ini, setelah semua koneksi perusahaan dikuasainya sendiri, dia bisa berdiri sendiri. Tapi aku tak paham, kenapa dia merasa pelanggan yang kerjasama dengan kita hanya karena muka dia, matanya mereka kerjasama dengan kita. Rina benar-benar sok hebat dan tak tahu diuntung. Biarkan saja dia pergi. Baik, tapi setelah Rina pergi, divisi penjualan tak ada pimpinan. Begini saja, tolong bantu aku. Lagi pula, divisi penjualan awalnya juga kamu yang memimpin. Tenang Ibu Putri, serahkan padaku. Aku jamin kinerjanya lebih baik dari saat Rina masih di sini. Baik, jaga stabilitas tim. Berikan mereka lebih banyak kebijakan yang menguntungkan. Baik, tenang saja. Halo, Ibu Rina. Jangan terlalu kaku. Perusahaan kita baru berdiri, masih butuh kalian berjuang bersama untuk merebut semua proyek sukses bersama. Aku beri kalian bonus dan komisi tertinggi. Ingat, minimal 2 kali lipat. Baik. Makasih Ibu Rina, kami pasti akan menundukkan sukses bersama. Aku yakin kalian pasti bisa. Aku sudah mengirim semua data mitra sukses bersama ke email kalian. Waktunya singkat, sebulan lagi adalah rapat aliansi bisnis akhir bulan untuk menerima anggota baru. PT Gemilang Jaya kita harus bergabung ke aliansi bisnis, lalu merebut proyek ekspor terbesar di dalam negeri. Dengan begitu, perusahaan kita akan segera go publik. Ibu Rina, Anda dulunya di Sukses Bersama adalah manajer penjualan terhebat. Dengan pimpinan Anda, perusahaan kita di rapat aliansi bisnis akhir bulan pasti akan mengejutkan. Benar, Ibu Rina di kota kita bintang penjualan baru. Kita harus banyak belajar dari Ibu Rina, tak mengecewakan Ibu Rina. Tentu saja, kita pasti akan melampaui sukses bersama. Baiklah, semua kerja dengan baik. Pak Aditya, ada perintah apa? Manajer Rina, kontrak yang kau berikan bukan tanda tangan sukses bersama. Ada apa ini? Segera beri aku penjelasan. Begini Pak Aditya, tenang saja, penawaran kontrak sukses bersama sangat tinggi. Jadi, saya ganti dengan pemasok baru. Teman saya sangat terpercaya, harganya hampir setengah dari sukses bersama. Aku tak butuh. Barang ini sangat mendesak. Harus sampai dalam 3 hari. Kalau tak sampai dalam 3 hari, aku akan rugi lebih banyak. Lagi pula, aku dan Ibu Putri teman lama. Karakternya aku sangat percaya. Kalau kau tak bisa urus ini, aku akan langsung telepon dia. Pak Aditya, tenang saja, saya jamin dalam 3 hari pasti saya kirimkan barangnya. Ibu Putri sedang dinas ke luar negeri. Kalau Anda telepon dia sekarang, dia tak akan sempat mengurusnya. Tenang, percayalah pada saya. Pemasok ini sangat terpercaya. Saya jamin pasti dikirim dalam 3 hari. Demi Ibu Putri, aku tanda tangani kontrak ini. Ingat, dalam 3 hari harus kirim barangnya. Tenang Pak Aditya, dalam 3 hari pasti saya kirimkan. Semua cepat bekerja. Pak Aditya adalah klien besar pertama kita. Barang yang dia minta harus sampai dalam 3 hari. Kalau selesai dalam 3 hari, bonus kalian akan digandakan. Kalau tak selesai dalam 3 hari, bonus kalian bulan ini semua dicabut. Siap! Tenang Direktur, saya akan memimpin mereka selesaikan pekerjaan ini. Ya. Ibu Putri, Gimana? Masalah departemen penjualan sudah beres? karyawan lama di perusahaan memang tak suka Rina. Saya ambil bonusnya dan beri mereka sebagai hadiah. Sekarang mereka semua sangat bersemangat. Syukurlah. Semoga Rina cepat sadar
kesuksesannya. Karena perusahaan memberinya platform dengan sumber daya yang lengkap. Dia salah mengira platform itu kemampuannya sendiri. Selama beberapa bulan ini, tolong urus departemen penjualan. Gajimu bulan ini akan digandakan. Makasih Bu Putri. Oh ya, Bu Putri, Rina, dia merebut kerjasama kita dengan PT Aditya Group sepenuhnya. Aku tahu. Dia mendirikan perusahaan baru dan merebut pesanan PT Aditya Group. Tapi perusahaan barunya takkan sanggup tangani proyek besar Pak Aditya. Kita tunggu saja pertunjukannya. Kebetulan sampai hari lagi ada acara bisnis. Kurasa Rina dan Pak Aditya pasti datang. Kalau Pak Aditya tahu Rina buka usaha sendiri, pasti bakal seru. Acara bisnis hari ini adalah debut perusahaan kita. Ikutlah denganku, cari lebih banyak saluran. Baik Ibu Rina, kita berusaha hari ini dapat lebih banyak proyek. Tentu saja. Rina ini sudah 3 hari barang belum datang. Aku tak seharusnya percaya kebohongannya, mengganti dengan pemasok tak berguna. Pak Aditya, telepon Rina tak bisa dihubungi. Dia bilang ke karyawan, dia membawa orang ke acara bisnis di Hotel Nusantara. Apa? Rina masih punya waktu ikut acara bisnis? Ikut apanya? Ayo, bawa orang ikut aku ke Hotel Nusantara. Kita buat perhitungan dengannya. Baik. Kalau bukan demi Ibu Putri, Rina itu apa-apaan. Putri juga, sembarang orang dia rekrut. Rina itu selalu sombong. Aku sudah lama muak padanya. Ibu Rina, Putri Lestari dan Hendra Wijaya juga datang. Wah, Ibu Putri, baru beberapa hari kita bertemu lagi. Wah, memang takdirnya ya. Jadi direktur memang beda ya, auranya langsung jadi kuat. Sangat seperti direktur, kelihatan banget kamu dapat proyek besar. Benar, beberapa hari lalu aku tanda tangan kerjasama dengan Pak Aditya, harganya setengah dari kalian. Jadi Ibu Putri, gimana kamu bersaing denganku? Halo semua, saya Rina Santoso, Direktur PT Gemilang Jaya. Jangkauan bisnis kami sama dengan PT Sukses Bersama, tapi harganya setengah dari mereka. Silakan semua kerjasama dengan kami. Murah begini pun masih untung. Jadi PT Sukses Bersama terlalu cari untung kan? Benar. Dulu saya adalah manajer penjualan PT Sukses Bersama, tapi harganya terlalu tinggi. Tak ada cara lain, saya pun buka bisnis sendiri. Saya cuma ingin lingkungan bisnis di negeri ini lebih baik. Rina, di depan Ibu Putri, kamu memfitnah Sukses Bersama. Apa tidak terlalu melampaui batas? Tenang Pak Hendra, bisnis itu seperti perang. Harga kalian lebih tinggi. Apa salah kalau orang mau kerjasama denganku? Lagi pula, Sukses Bersama kalian itu perusahaan besar. Masih takut dengan perusahaan baru kami? Perusahaan baru ini bisa diandalkan. Jangan-jangan cuma perusahaan bodong. PT Sukses Bersama kan sudah belasan tahun di industri. Bukan perusahaan baru sepertimu yang bisa dibandingkan. Benar, meski perusahaan baru ini menawarkan harga yang memang rendah, tapi kita lihat dulu saja. Jangan sampai baru bayar uang muka, perusahaan ini malah bangkrut dan kabur. Tenang saja. Saya jamin dengan reputasi saya, PT Gemilang Jaya kami sangat terpercaya. Beberapa hari lalu, saya dan Pak Aditya dari PT Aditya Group telah tanda tangan proyek besar. Rina, siapa bilang mau kerjasama? Kerjasama kita berakhir di sini. Apa ini? Ibu Putri, bukannya Anda pergi dinas ke luar negeri dan baru pulang sebulan lagi? Siapa bilang aku dinas ke luar negeri? Rina Santoso yang bilang. Pak Aditya, pesanan Anda, aku sedang mengurusnya. Tunggu sebentar, biar ku cepatkan prosesnya. Ada apa? Ibu Rina, mereka lihat kita perusahaan baru. Jadi ragu. Harga juga naik. Aku tak ada pilihan, jadi aku minta barang dari provinsi tetangga. Jasa logistiknya paling cepat tiba dalam 3 hari. Dasar tak berguna sama sekali. Pak Aditya, sandahari dalam 3 hari pasti selesai. Rina Santoso, kau pikir kau siapa? Kau minta 3 hari, langsung ku beri. Siba hari ini, aku akan rugi 10 miliar rupiah. Aku tak peduli. Dalam 2 jam, kalau barang tak tiba, ikut kontrak, kau ganti rugiku 10 miliar rupiah. Kau yang ganti. 4 miliar. 2 jam. Dalam 2 jam pasti selesai. Dengar, dalam 2 jam.
Kalau tak selesai, kamu keluar. Dan 10 miliar ini kamu ganti. Ibu Rina, dalam 2 jam, kumpulkan barang 10 miliar dari kota ini. Jangankan aku, selain Ibu Putri dari Sukses Bersama, siapa yang bisa? Sukses bersama. Putri Lestari. Benar, Bapak Rina. Denda 10 miliar rupiah. Lebih baik batalkan proyek ini. Mohon pada Ibu Putri. Ibu Putri, ada hal mau bicara di luar. Boleh kan? Boleh? Permisi. Ada apa, Bapak Rina? Katakan. Ibu Putri, maaf. Tolong bantu aku lagi. Bantuinmu. Beberapa menit lalu, kamu sendiri bilang kita ini saingan. Kenapa? Cepat sekali kamu mau tunduk pada sainganmu? Maaf Ibu Putri, aku jamin ini yang terakhir. Mengingat 3 tahun ini untuk sukses bersama, aku kerja keras. Boleh kan? Untung dari proyek Aditya ini, kuserahkan semua. Baiklah, tapi ini terakhir kali aku bantu. Rina, ingat. Buka perusahaan tak semudah yang kau kira. Ya, benar kata Ibu Putri. Pak Aditya, barang Anda sudah saya suruh gudang kirim. Dalam 2 jam, pasti sampai di kantor Anda. Ibu Putri memang cekapan. Si Rina Santoso itu, pecat saja dia. Lihat saja tadi, so hebatnya. Aku pengen tampar dia. Pak Aditya, sebenarnya Rina, dia sudah. Pak Aditya? Aku tak mau lihatmu. Lihatmu bikin kesal. Pak Aditya, apa Anda ada waktu? Aku ingin traktir makan sebagai tanda maaf. Tak ada waktu. Pak Aditya, barang dari Ibu Putri sudah tiba. Kita urus di kantor. Baik, Ibu Putri, ada urusan kantor. Aku harus cepat kembali untuk mengurusnya. Baik, lain kali aku traktir makan. Jangan, biar aku yang traktir. Belajarlah dari Ibu Putri kalian. Rina, tadi kamu memotong bicara Ibu Putri agar Pak Aditya tak tahu kamu sudah resign dan buka bisnis sendiri kan? Bukannya kamu bilang mau andalkan diri sendiri. Kenapa masih pakai nama Sukses Bersama untuk menipu orang di luar? Apa kamu? Kenapa? Tak tahu malu, tak mau orang bicara. Ada orang-orang yang sungguh tak tahu diuntung. Baru resign dan buka bisnis sendiri, langsung mau merebut sumber kerjasama mantan perusahaan. Karakter orang ini sungguh parah. Oh, aku paham. Rina jelas sudah resign. Tapi pakai nama mantan perusahaan merebut sumbernya. Orang tak tahu diuntung ini sungguh mengerikan. Menurutku, Rina ini jangan kerjasama lagi. Reputasi Ibu Putri di industri semua orang lihat. Terhadap bawahan dia sangat baik. Rina ini cuma orang tak dapat bagian tapi malah merusak reputasinya. Kalian, Ibu Rina. Semangat ya. Aku sudah bilang, buka perusahaan tak semudah itu. Dengar Ibu Putri, ini hanyalah proyek kecil PT Gemilang Jaya. PT Gemilang Jaya pasti akan melampaui PT Sukses Bersama. Bagus, aku tunggu. Ibu Putri, Rina Santoso itu benar-benar bodoh. Benar dan terlalu sombong. Ibu Putri, Ibu dan Sukses Bersama sudah bertahun-tahun. Rina Santoso menganggap platform ini sebagai kemampuannya sendiri. Benar Ibu Putri, kami kerjasama dengan Sukses Bersama. Apa karena manajer penjualannya? Yang kami lihat adalah merek Sukses Bersama. Karena Ibu Putri ada di sini, bagaimana kalau kita bicarakan kerjasama dengan Ibu Putri? Boleh, ayo. Kerjasama untuk kemenangan. Bikin kesal. Putri Lestari, aku harus bangun perusahaan ini biar kau lihat. Ibu Rina jangan marah. Ibu dulu kerja di Sukses Bersama 3 tahun. Bukan cuma Pak Aditya satu-satunya jalur. Kita bisa cari orang lain. Benar juga. Kita harus kunjungi beberapa orang. Di rapat aliansi bisnis akhir bulan nanti, aku akan buat dia kagum. Oh ya, suruh mereka ke Sukses Bersama. Rekrut dengan gaji tinggi. Rekrut sebanyak mungkin. Baik. Ibu Putri, di rapat bisnis hari ini, Rina Santoso sangat malu. Kurasa dia tak akan dapat proyek lagi.
Ini salahnya sendiri, dia masih sombong. Sampai sekarang dia pikir kesuksesannya karena dirinya. Oh ya, Ibu Lestari, Rina Santoso ini belakangan gila-gilaan merekrut karyawan lama kita. Tak perlu dihiraukan, karyawan lama yang setia takkan pergi. Katanya dunia bisnis seperti perang. Mending kita ikuti rencananya. Dan beri hadiah kecil. Tapi jangan terlalu keterlaluan, agar tak celaka. Dan rapat aliansi bisnis akhir bulan, siapkan lebih awal. Bawa PT Sukses Bersama naik ke level lebih tinggi. Baik, tenang Ibu Putri. Takkan keterlaluan. Paling-paling cuma buat perusahaannya bangkrut. Bagaimana situasinya? Direktur, beberapa karyawan lama Sukses Bersama sudah terhubungi. Ibu Rina, saya juga sudah hubungi beberapa. Ibu Rina, saya juga hubungi beberapa. Bagus, rekrut mereka dengan gaji tinggi. Kalau ada syarat lain, kita turuti saja. Baik. Aku ingin lihat, dengan godaan gaji tinggi, berapa yang tersisa di Sukses Bersama? Siapa yang menolak uang? Tentu saja. Tentu, yang paling utama, mereka takluk pada karisma Ibu Rina. Dewi, tolong hubungi 2 wartawan. Tunggu petinggi Sukses Bersama datang. Biar mereka diwawancara. 1, biar mereka mengkritik perusahaan lama. 2, promosikan perusahaan kita. Baik. Ibu Rina, boleh kami wawancara? Bagaimana Anda dalam 3 tahun jadi petinggi perusahaan besar, lalu memulai bisnis sendiri? Alasan saya sukses 3 tahun ini, tak ada lain hanya karena kerja keras saya. PT Sukses Bersama juga makin berkembang di bawah pimpinan saya. Bisa jelaskan lebih detail? Sebenarnya sangat berat. 3 tahun ini saya sering lembur. Dan sering keluar untuk bersosialisasi. Mau bagaimana lagi, kerja keras pasti ada hasilnya. Ibu Rina memang sukses muda. Kerja baru 3 tahun, sudah mendirikan perusahaan sendiri. Oh ya, Ibu Rina, kudengar Anda bukan lulusan kampus ternama. Benarkah? Iya, saya ini cuma lulusan sekolah menengah kejuruan biasa. Jadi, karena pendidikanku rendah, saya harus lebih giat untuk meraih posisi ini. Ibu Rina, PT Gemilang Jaya yang Anda dirikan, apa ada target khusus? Apa Anda yakin bisa melampaui mantan perusahaan Anda, yaitu PT Sukses Bersama? Tentu saja. Model kerjasama bisnis PT Sukses Bersama sangat saya pahami. Seperti pesanan PT Sukses Bersama, sebagian besar saya yang selesaikan. Nona wartawan, Anda mungkin belum tahu, Ibu Rina dulu adalah manajer penjualan PT Sukses Bersama. Selama 3 tahun ini, dia memimpin departemen penjualan menyelesaikan banyak pesanan besar. Dengan kata lain, Ibu Rina, kita bisa dibilang langit PT Sukses Bersama. Ibu Rina sungguh hebat, benar-benar sukses di usia muda. Benar, jaringan kerjasamaku memang kuat. Jaringan kerjasama tim Sukses Bersama sebagian besar ada padaku. Soal yang Anda sebut tadi melebihi Sukses Bersama. Menurutku, cuma soal waktu. Beri aku waktu setahun, aku bisa mewakili PT Gemilang Jaya jadi nomor 1 kota, bahkan nasional. Selamat sebelumnya Ibu Rina. Melebihi Sukses Bersama. Ibu Rina, boleh tanya, kenapa Anda keluar dari Sukses Bersama dan buka usaha sendiri? Soal ini boleh juga aku bilang. Cuma masalah kantoran. Gaji mereka terlalu kecil. Sebagian besar pesanan aku yang urus, tapi komisiku kecil. Kalau tidak, orang tahu balas budi seperti ku takkan pergi kan? Benar kan? Kuningan Sukses Bersama sangat baik pada karyawannya. Bayaran yang mereka berikan benar-benar kecil. Kalau tak percaya, gini, nanti ada 3 eksekutif. Sukses Bersama masuk kerja di sini. Kalau Sukses Bersama memberi mereka gaji besar, kenapa mereka pindah ke sini? Baik, tunggu mereka datang, kami wawancara. Tenang saja Ibu Rina, jika Sukses Bersama benar eksploitasi karyawan dan melanggar hukum kerja, kami pasti akan ungkap mereka. Tak perlu begitu. Sebagai wartawan, harus lapor fakta. Fakta tak bisa disangkal. Yang palsu tak bisa jadi nyata. Ibu Rina, kapan ketiga eksekutif itu tiba? Sebentar lagi. Pergi tanya mereka bertiga sampai mana. Suruh cepat. Baik, Direktur. Aku hubungi sekarang. Tunggu mereka tiba. Kalian berdua bisa wawancara. Halo, Manajer Seno. Anda di mana? Maaf, Sekretaris Dewi, aku tak mau resign. Sukses Bersama cukup baik. Ibu Rina, Manajer Seno bilang tak bisa datang. Ibu Rina, Supervisor Randy yang ku kontak juga tak bisa datang. Ibu Rina, Supervisor Mario juga tak datang. Apa? Mereka tak datang? Bapak Rina, ada apa ini? 3 eksekutif yang Anda undang tidak datang ya? Oh, biar saya cek dulu. Tenang. Jangan rekam.
Ada apa ini? Bukannya semalam kamu janji 3 eksekutif itu pasti datang hari ini? Sudah saya janjikan sebelumnya, dan gaji yang kami berikan setengah lebih tinggi dari sukses bersama. Mereka tak ada alasan untuk tidak datang. Bapak Rina, tenanglah, biar saya hubungi lagi. Cepat hubungi. Kalian juga cepat hubungi. Nomor yang Anda tuju sedang dalam panggilan. Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Nomor yang Anda tuju sedang dalam panggilan. Bapak Rina, tak bisa dihubungi. Bapak Rina, HP-nya dimatikan. Bapak Rina, saya juga tak bisa menghubungi. Dasar sampah. Apa gunanya kalian? Dengar ya. Kalau 3 eksekutif itu tak datang hari ini, kalian semua dipecat. Cepat, rekam cepat. Jangan rekam, jangan rekam. Nyah, jangan rekam. Keluar semua. Jangan rekam, jangan rekam. Jangan rekam, jangan rekam. Keluar. Bapak Rina masih tak bisa dihubungi. Sepertinya kita dipermainkan. Sukses bersama. Ayo, ikut aku ke sukses bersama. Tuntut keadilan. Wah, ini kan Bapak Rina. Angin apa yang membawa Anda ke sukses bersama? Jangan-jangan Anda datang langsung merekrut orang. Hendra, Putri, ternyata kalian sudah tahu. Memang kalian yang menjebakku. Ibu Rina, kau merekrut orang kami, tentu kami tahu. Tapi soal menjebakmu, aku belum menganggapmu sebagai saingan. Kau tak pantas kami sasarkan. 3 eksekutif yang kau rekrut ada di sini. Bicaralah sendiri dengan mereka. Benar. Rina, jangan gunakan pikiran sempitmu untuk menilai Ibu Putri. Biarkan ku beritahu, saat kau merekrutku pertama kali, aku sudah lapor Ibu Putri dan Pak Hendra. Kami bertiga tak mungkin pergi dengan orang tak tahu diuntung sepertimu. Benar Ibu Rina, pulanglah. Kami bertiga sudah lama bersama Ibu Lestari. Ikatan kami tak bisa kau bayangkan. Meski kau menawarkan gaji sekalipun tinggi, kami tak akan pernah mengkhianati Ibu Putri. Rina, kau bisa merekrut dari mantan bos. Jelas kau ini tak punya rasa syukur. Kerja dengan orang sepertimu, takutnya aku terbangun dari mimpi. Kalian baik. Tak mau gaji besar ya? Terserah kalian. Tapi ku tegaskan, aku banyak uang. Aku tak percaya tak bisa temukan karyawan lebih hebat. Pikirkan dulu perusahaanmu bisa bertahan sampai akhir tahun atau tidak. Kau baik, Ibu Putri. Lihat saja nanti. Jumpa di rapat aliansi bisnis akhir bulan. Baiklah. Ibu Putri, sepertinya Rina sangat yakin soal rapat aliansi bisnis akhir bulan. Apa pelanggan besar kita benar-benar bisa direbutnya? Itu tak mungkin. Dia bisa menangani distributor besar itu karena yang mereka pedulikan adalah reputasi dan kredibilitas kita. Lagi pula, mereka semua bersamaku mulai dari nol. Rina yang berbisnis sendiri tak perlu dihiraukan. Sekarang aku malah menantikan rapat aliansi bisnis akhir bulan ini. Aku ingin lihat Rina itu apa trik yang bisa dia mainkan. Sayangnya, 3 tahun ini upaya mendidiknya sia-sia. Orang sepertinya bisa cepat melihat sifatnya, sudah untung dalam sial. Rapat aliansi bisnis akhir bulan, mungkin saatnya dia sadar kenyataannya. Halo Pak Leo, ini Rina Santoso. Sekarang ada waktu? Aku mau menemui Anda. Di tanganku ini ada beberapa proyek menguntungkan. Ingin kerjasama dengan Anda? Oh, baik. Proyek Pak Leo sudah hampir kurebut. Harus Ibu Rina yang turun tangan. Kalau tidak, kami semua tak tahu harus bagaimana. Tentu, kalau andalkanmu dan para sampah di luar, perusahaanku pasti bangkrut. Harus aku yang turun tangan. Benar-benar, mereka di luar itu semua sampah. Kalau digabung, tak sebanding dengan Ibu Rina, bahkan dengan seujung jari kaki. Kamu juga? Benar, aku juga sampah. Sampah. Keluar. Halo, Pak Dimas. Ini aku, Rina Santoso. Malam ini aku pesan restoran. Kita sudah lama tak jumpa. Ayo minum bareng. Pak Yudi, ini aku. Aku Rina Santoso. Yang kukirim oleh-oleh kampung sudah diterima. Oh, baik-baik. Di sini ada beberapa proyek menguntungkan. Aku jamin Anda untung. Ya. Baik. Putri Lestari, tunggulah.
Beberapa mitra besar yang ada di tanganmu, pasti kurebut. Di rapat aliansi bisnis akhir bulan, bersiaplah menanggung malu. Dewi, ikut aku. Yang lain lanjut kerja. Kalau hari ini klien tak tertangani, semua harus lembur. Baik, Direktur. Dasar orangnya. Jelas dia sendiri yang berusaha kerjasama, malah salahkan kita. Kita baru beberapa hari kerja. Sifat aslinya sudah terlihat. Betul. Rina Santoso ini keterlaluan. Seolah kita ini karyawan lama sukses bersama. Kalau aku sehebat itu, mending aku langsung kerja di sukses bersama saja. Buat apa kerja dengannya di sini? Benar kan? Betul. Kalian sadar nggak? Rina Santoso itu meski gajinya tinggi, tapi dicatat terpisah. Gaji pokok plus bonus 20 juta, tapi gaji pokok cuma 5 juta. BPJS kita dibayar dari 5 juta. Ini jelas melanggar hukum kerja. Dia nggak anggap kita manusia. Udahlah, aku resign. Aku kesini buat kerja, bukan buat dikecam Rina Santoso. Kalian juga dengar, dia terus ngatain kita sampah. Kita baru beberapa hari, ngurus bisnis gak butuh waktu. Betul, aku juga resign. Uang suamiku udah cukup biayain aku. Buat apa aku harus makan hati? Mending kita resign bareng aja. Aku mau lihat Rina Santoso bisa cari karyawan sehebat apa. Ya, aku resign. Rina Santoso itu brengsek. Ibu Putri sukses bersama baik padanya kan? Dia tolak gaji miliaran setahun. Di belakang malah ngomongin Ibu Putri. Ngerekrut orang Ibu Putri. Bos kayak gitu, apa bakal tulus sama kita? Udahlah, aku resign. Ayo pergi. Ayo pergi. Aku resign. Aku resign. Apa? Kalian semua resign? Jangan panik, jangan gegabah. Aku lapor ke Ibu Rina. Siapa yang resign? Ibu Rina, 6 karyawan kita semua resign. Dan mereka bilang, kalau hari ini tidak melunasi BPJS dan jaminan sosial, mereka akan lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Apa? Mereka semua resign? Apa maksudnya ini? Merasa gajiku sedikit? Mereka bilang tak ada masa depan, dan gajimu itu dibayar 2 kali. Dasar BPJS-nya terlalu rendah. Mereka khawatir gaji sisanya tak bisa dibayar. Dasar tak tahu diuntung. Gaji yang kubei lebih dari 2 kali lipat. Gaji dibayar terpisah itu demi biaya perusahaan. Apa mereka mikirin aku? Sudahlah, kalau tak mau, biar mereka pergi. Hari ini aku harus tanda tangani 3 kontrak besar. Nanti aku rekrut orang baru saja. Baik, Ibu Rina. Oh ya, bilang mereka. Masa percobaan mereka belum lewat. Jangan harap dapat sepeser pun. Suruh mereka cepat pergi. Kosongkan tempatnya, biar aku rekrut orang. Dan juga, sekarang kembali dan awasi mereka pergi. Jangan maling barang kantorku. Aku bahas bisnis dulu. Baik, Direktur. Dasar tak tahu diuntung. Sudahlah. Aku temui Pak Aditya dulu. Perusahaannya besar. Aku tak bisa menyerah. Pak Aditya? Rina, ngapain kesini? Siapa suruh masuk ke kantorku? Keluar, aku tak mau lihatmu. Pak Aditya, aku datang untuk minta maaf. Sebelumnya aku memang salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kau minta maaf. Cuma bilang maaf saja. Tahu tidak? Karena kau, aku rugi 500 juta rupiah. 500 juta rupiah. Mau kesempatan? Boleh, kau harus ganti rugi ini. Pak Aditya, jangan begitu. Hari ini, aku datang untuk ini. Ini. Bagaimana? Mau ganti rugi dari dompetmu? Benar. Pak Aditya, semoga Anda bisa memaafkanku. Kedepannya kita kerja sama lebih sering. Sebelumnya aku memang kurang siap. Kali ini aku pasti siapkan barang dengan harga lebih murah. Baik. Melihat ketulusanmu, aku beri kesempatan terakhir. Makasih Pak Aditya. Pak Aditya sangat dermawan. Akhir bulan ini, aku punya proyek besar. Butuh barang 30 miliar. Bisa kuserahkan padamu. Setengah lebih banyak dari sebelumnya. Makasih Pak Aditya. Setelah selesai, aku traktir makan. Ingat, kalau kau merusaknya lagi, aku pastikan di industri ini, kau takkan bisa bertahan. Baik-baik. Pak Fajar, senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Pak Rizky, senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Pak Hadi, senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Semoga kita sering kerja sama. Pihakku kuberikan harga termurah. Baik, aku percaya. Ibu Rina, aku pamit. Putri Lestari, beberapa hari ini, aku telah menarik rekan bisnis terbaikmu. Aku ingin lihat di rapat aliansi bisnis akhir bulan besok. Reaksi kalian.
Ibu Putri, memang seperti dugaanku. Beberapa hari ini, Rina dari pengalamannya di Sukses Bersama, semua koneksi yang dia miliki sudah dia kunjungi semua. Dia terlihat sangat senang. Sepertinya dia dapat beberapa kerjasama. Jangan khawatir, itu karena mereka belum tahu sampai sekarang, Rina sudah mengundurkan diri dari grup kita dan berbisnis sendiri. Sepertinya besok di rapat aliansi bisnis akhir bulan, kita bisa menikmati tontonan seru. Ya, nanti kita juga lihat. Dengan 3 tahun warung mendidik si tak tahu diuntung, bagaimana dia mengejek kita. Lalu kita hancurkan egonya. Ibu Rina, ku dengar baru-baru ini Anda dapat proyek dari Pak Fajar, Rizky, Hadi, dan banyak proyek besar dari Pak Aditya. Hebat sekali, selamat ya. Benar Ibu Rina, selamat. Jika perusahaan Anda maju, harap bantu kami. Kami yang baru mulai perusahaan kecil. Untungnya kita bagi-bagi. Baik, makasih Ibu Rina. Makasih Ibu Rina. Lama tak jumpa Ibu Putri, kok kelihatan lebih lelah? Apa proyeknya berkurang banyak, jadi pusing ya? Tina, apa kau benar yakin bisa merebut semua koneksiku dan grup ke tanganmu sendiri? Benar, aku akan melebihi Sukses Bersama. Itu pasti. Sekarang aku merasa mengundurkan diri dan berbisnis sendiri adalah keputusan paling tepat seumur hidupku. Apa? Rina, kau resign dari PT Putri Lestari dan berbisnis sendiri? Iya Pak Hadi, kalau tidak kenapa hargaku begitu murah? Harga yang kuberi dibanding Sukses Bersama lebih murah setengahnya. Pak Rizky, tenang saja. 3 tahun ini aku yang menghubungimu. Soal harganya aku jamin aman. Pak Fajar, Pak Aditya, kerja sama kita, tenang saja. Harganya sama seperti Pak Hadi, setengah dari Sukses Bersama. Bagaimana Bu Putri? Sudah merasa tertekan? Belum sebulan, dari Pak Rizky, Pak Hadi, Pak Fajar, dan Pak Aditya, aku dapat beberapa proyek besar. Aku yakin dalam setengah tahun, semua proyekmu akan kerjasama denganku. Rina Santoso itu bodoh ya. Dia kerja dengan Bu Putri 3 tahun. Apa dia tak tahu Bu Putri sangat dekat dengan keempat bos itu? Iya, menurutku Rina ini cuma orang bodoh. Tak lihat ekspresi Pak Hadi, dia tak tahu Rina sudah buka bisnis sendiri. Aku kira perusahaan Rina ini dibantu dibuka oleh Bu Putri. Benar-benar buang waktu saja. Pak Hadi, jadi kerjasama kita selanjutnya? Putri Lestari. Ada apa dengan Rina itu? Apa dia benar resign dan buka bisnis sendiri? Ya, Ibu Rina itu tak hargai gaji jutaan dari saya dan merasa dirinya lebih hebat. Jadi dia memilih buka bisnis sendiri. Lagi pula tadi semuanya dengar, dia bilang mau melampaui saya dan Sukses Bersama. Ini jelas-jelas mau menjatuhkanku. Apa? Apa? Rina, beraninya kau menipuku. Pak Hadi, apa masalahnya? Siapapun mitramu, itu tetap kerjasama. Yang penting dapat untung. Lagi pula hargaku dibanding Sukses Bersama, harganya hampir setengah. Tenang saja. Dijamin aman. Kita masih banyak kesempatan kerjasama. Brengsek, dasar bodoh sombong. Siapa yang mau kerjasama denganmu? Aku setuju kerjasama. Itu semua demi Putri Lestari dan PT Sukses Bersama. Kau pikir kau siapa? Malas meladenimu. Halo, ini Hadi. Proyek dengan perusahaan Rina, hentikan semua. Dan gugat dia. Tuntut perusahaan dia, ganti rugi semua kerugian kita. Pak Hadi, tak bisa batalkan kerjasama. Aku sudah bayar ke pemasok. Kalau dibatalkan, uangku akan ludes. Rina, beraninya kau. Kau cuma sales kecil. Malah bandingkan diri dengan Ibu Putri dan Sukses Bersamanya. Kau sudah gila. Dengar, kerjasama kita selesai. Untung tak tanda tangan kontrak. Pak Fajar, jangan batalkan kerjasama. Begini, aku bagi untungnya. Rina, kau benar-benar bodoh. Dengan otak sepertimu, mau buka perusahaan sendiri, kami juga batalkan kerjasama. Halo, ini Aditya, perusahaan kita. Hentikan semua bisnis dengan Rina sekarang. Dan kabari Departemen Hukum. Tuntut Rina atas penipuan dan pelanggaran kontrak. Gugat dia ganti rugi 30 miliar rupiah.
Uang penaltinya 30 miliar. Bukannya aku sudah ganti rugi 500 juta? Kenapa masih minta uang penaltinya? Apa saat tanda tangan kontrak kamu tidak membacanya? Di kontrak itu tertulis jelas dengan huruf tebal, PT Sukses Bersama, yang mengurus semua saluran produk kita, penjualan, dan semua tanggung jawab penaltinya. Kamu mengambil stempel perusahaan usahamu untuk menandatangani kontrak. Itu sudah termasuk penipuan. Benar. Di kontrakku tertulis tanda tangan dengan PT Sukses Bersama. Karena dukungan Sukses Bersama, makanya aku tanda tangan. Kau harus ganti rugi 10 miliar. Benar, dan 20 miliar untukku. Rina, ganti rugiku. Kalian semua minta ganti rugi. Soal ini, kau menipu kami 4 dulu. Kalau mau gugat, kau pasti kalah. Uang ini kau harus ganti. Kau benar-benar bodoh. Kau pikir bisa menipu semua orang. Kau pikir setelah beberapa hari di perusahaan Ibu Putri jadi manajer penjualan kau sudah hebat. Kau harus tahu siapa yang memberimu makan. Beraninya kau merusak perusahaan lama. Kami mau kerjasama dengan siapapun, tapi takkan dengan orang pengkhianat sepertimu. Dia mungkin pikir selama 3 tahun ini kerjasama dengan PT Sukses Bersama itu demi dirinya. Sangat bodoh. Dia itu siapa? PT Sukses Bersama ganti manajer penjualan. Kita tetap kerjasama kan? Dia tak mau mikir sebelum dia ke PT Sukses Bersama. Kita bersama Ibu Putri sudah berjuang bersama. PT Sukses Bersama dan kita tumbuh bersama. Perusahaan saudara yang saling mendukung. Kau pikir kami tak peduli karakter dan reputasi Ibu Putri, tapi pada penjual sepertimu. Ternyata kerjasama kalian hanya demi Putri Lestari dan PT Sukses Bersama. Memangnya apa? Masihkah demi dirimu? Kau pikir kau siapa? Kau itu cuma penanda tangan kontrak Ibu Putri. Cuma alat saja. Kau benar-benar menganggap dirimu penyelamat perusahaan. Kalian semua hanya demi Putri Lestari dan PT Sukses Bersama. Makanya kerjasama denganku tidak mungkin. Sama sekali tidak. Tidak mungkin. Mustahil. Kenapa mustahil? Itu fakta. Pak Hadi, aku cuma mau tanya satu hal. Padahal bisa dapat barang kualitas sama dengan Sukses Bersama, tapi harganya lebih murah. Kenapa kalian tak mau kerjasama denganku? Kau benar-benar bodoh. Kau pikir barang di luar setengah harga. Sukses Bersama kita tidak tahu. Kau menganggap kita semua bodoh. Hei Pak Adipia, siapa tahu ini memang kemampuan Rina. Dia benar dapat barang setengah harga dan masih untung. Benar, aku memang dapat barang sama dengan Sukses Bersama. Tapi jual lebih murah padamu. Aku cuma mau sedikit untung. Kenapa kalian tak percaya padaku? Kau bahas kualitas dengan Pak Hadi dan Kalakanda. Baiklah, biar kutanya. Sebagai seorang sales, bagaimana kau tahu kualitas barang dari pemasok luar sama dengan Sukses Bersama kita? Karena barang di luar semua ada label uji. Aku lihat label ujinya, kualitasnya sama. Rina, aku tak tahu kenapa kita di sini buang waktu denganmu. Baik, biar kau tahu kenyataannya. Tahu kenapa barang di luar bisa murah? Karena barang itu semuanya barang palsu. Barang berkualitas memiliki harga pokok tetap. Jika di bawah harga pokok, pasti barang palsu. Maka produk Harmoni Jaya harganya mahal, paham? Barangku semua palsu? Ya, tidak Pak Hadi. Anda pernah bilang jika aku resign dan buka usaha sendiri, Anda akan terus mendukungku. Benar kan? Rina, itu cuma omongan di meja makan. Cuma lelucon. Kau benar-benar bodoh. Kau percaya omongan itu? Apa kau tidak ingat saat itu direkturmu ada di sebelahmu? Aku cuma pura-pura sopan saja. Biar orang tak berguna sepertimu terlihat sedikit berguna. Apa? Kau bercanda? Kau benar-benar bodoh tak tertolong. Apa yang membuatmu merasa ini bukan lelucon? Bosmu sendiri sedang dengar di samping. Kalau kami sungguh bantu, bukankah harusnya dibicarakan diam-diam? Rina, bukan cuma kami berempat. Kau bisa telepon sekarang, tanya pelangganmu yang diurus 3 tahun ini. Katakan langsung pada mereka kalau kau buka usaha sendiri dan butuh dukungan mereka. Minta mereka beri beberapa proyek. Lihat reaksi mereka. Telepon. Halo, Pak Jaya. Saya Rina. Oh, manajer Rina. Ada apa? Sekarang saya sudah resign dari PT Putri Lestari. Saya buka usaha sendiri. Gimana? Bisa kerjasama? Kau resign? Maaf ya, manajer Rina. Perusahaanku lagi sepi. Tak ada proyek untuk kerjasama.
Halo, Pak Leo, ini aku, saya Rina. Saya sudah resign dari PT Lestari Abadi. Saya buka usaha sendiri. Gimana? Bisa beri kesempatan untuk kerjasama? Tidak, kau buka usaha sendiri sekarang. Maaf ya, anggap saja kita tak saling kenal. Ibu Rina, maaf. Semua karyawan sudah resign. Sekarang saya juga resign. Pak Hadi benar, perusahaan kita sudah tak bisa lanjut. Dan saya tak tahan lagi dihina ibu tiap hari. Rina, ambil uangnya atau tunggulah masuk penjara. Masuk penjara? Benar, tadi aku sudah suruh orang periksa perusahaanmu. Kau menandatangani tanggung jawab tak terbatas. Artinya, kau kini bangkrut. Walau perusahaanmu gulung tikar, kerugian yang kau buat pada kami harus kau bayar. Apa? Wajib ganti rugi meski aku bangkrut? Ya, masih harus bayar. Kalau tidak, kau bisa pilih masuk penjara. Pak Surya, bukannya Anda bilang ingin merekrutku? Aku mau kerja di perusahaan Anda, beri gaji biasa saja. Surya Pratama, ternyata kau terus merekrut orangku. Bukankah itu wajar? Ibu Putri, jangan lupa, kita ini saingan sudah bertahun-tahun. Tak apa, Rina Santoso bukan orangku lagi. Sekarang, kau bisa merekrutnya dengan gaji tinggi. Pak Surya, beri aku kesempatan. Aku pasti kerja keras. Aku mau ke sana. Pergi sana. Kalau sebulan lalu, kau resign dari Ibu Putri dan datang padaku, kau masih berharga bagiku. Mungkin karena darimu bisa dapat informasi bisnis Ibu Putri, aku akan memberimu makan. Tapi sekarang, kau cuma sampah. Tak ada gunanya. Kau pikir aku mau buang uang untuk membiayai sampah? Takkan mungkin. Pak Surya, bukannya Anda selalu bilang aku sangat hebat? Pak Surya? Kau pikir kau jenius penjualan? Ucapan Pak Hadi tadi belum jelas. Perlu ku jelaskan lagi? Rina, dengar ya. Tanpa PT Sukses Bersama, kau cuma sampah. Aku tak mau lihatmu. Cepat pergi. Rina, aku ingatkan lagi. Sebulan lalu, saat kau tinggalkan PT Sukses Bersama, kau tanda tangani NDA. Di NDA itu jelas tertulis, selama setahun ke depan, kau dilarang berbisnis sama seperti PT Sukses Bersama. Jadi kau sudah melanggar hukum. Buktinya sudah kukumpulkan. Tunggu saja masuk penjara. Cukup. Rapat bisnis ini harus lanjut. Orang tak terkait, harap keluar. Kita harus lanjut bahas bisnis. Pengawal, bawa orang tak terkait keluar. Ibu Putri, aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Aku mau kerja di Sukses Bersama. Aku rela jadi kuli untukmu. Jangan, aku tak berani pakai orang sepertimu. Lagi pula, aku sudah temukan pengganti posisimu. Kerjanya jauh lebih baik darimu. Hubungan kita berakhir di sini saja. Bawa dia. Ibu Putri, aku tahu aku salah. Ibu Putri, aku sungguh tahu aku salah. Ibu Putri, aku tahu aku salah. Ibu Putri, aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Ibu Putri. Rina, Kenapa masih mencariku? Ibu Putri, aku sungguh tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Mengingat kita pernah bekerja bersama selama 3 tahun, beri aku kesempatan lagi. Sekali saja, aku pasti kerja keras. Ibu Putri, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Mengingat kita bekerja bersama selama 3 tahun, beri aku kesempatan lagi. Sekali saja, aku pasti kerja keras. apa kesempatan yang kuberi belum cukup banyak? Sebulan lalu, saat kau mau resign, apa yang ku beritahu? Ibu Putri, maaf Ibu Putri. 3 tahun lalu, kau tak dapat kerja. Aku mempekerjakanmu. Tak kusangka, tak pernah kuduga. 3 tahun kemudian, hubungan kita akan berakhir. Seperti sekarang. Bisnis punya aturannya. Kesalahanmu kali ini terlalu besar. Tak ada yang bisa melindungimu. Kesalahanmu sendiri harus kau tanggung sendiri. Demi masa lalu kita, aku takkan tuntut soal non-kompetisi. Tapi uang Pak Hadi dan yang lain, aku takkan bersihkan masalahmu. Sepertinya kau pasti akan dipenjara. Jangan, Ibu Putri, Ibu Putri. Rina, Anda dilaporkan diduga penipuan bisnis. Silakan ke Polresta.
Habislah, sudah tamat. Ternyata si bodoh yang sebenarnya adalah diriku. Aku selalu mengira Ibu Putri dan platform tak bisa lepas dariku. Ternyata aku yang sebenarnya orang bodoh.